Halo, selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar kalian? Pada sehat semua kan ya? Setelah sekian lama saya tidak pernah update mengenai materi kedokteran di YouTube saya. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba update lagi. Insya Allah tiap minggu kita akan coba untuk memberikan materi-materi mengenai kedokteran terutama buat kalian para mahasiswa kedokteran yang akan haus mengenai ilmu kedokteran ya. Oke, karena kalian sudah tidak sabar lagi. Nah, sebelum kita memulai mengenai materi kali ini, alangkah lebih baiknya jangan lupa untuk subscribe di channel aku ya, Tangkas Mukti, dan jangan lupa untuk lihat ya di Instagram aku, Tangkas Mukti ya. Oke, tidak perlu basa-basi yang lebih banyak lagi. Mari kita mulai ya. Jadi, perkenalkan bagi kalian yang baru pertama kali join di channel ini, saya Tangkas Mukti. Ya, pada kesempatan kali ini kita semuanya akan belajar bersama-sama mengenai materi pemeriksaan visus mata ya. Visus itu sendiri merupakan suatu tajam penglihatan. Jadi, pada prinsipnya, ketika kita akan melakukan pemeriksaan visus, yang paling penting dan utama adalah ketika pasien itu menggunakan kacamata ya, teman-teman, maka kacamatanya harus dilepas dulu ya, biar hasilnya itu tidak bias, karena kita yang butuhin itu adalah pemeriksaan data dari awal ketika dia itu tidak menggunakan kacamata ya. Langsung saja, yang pertama yaitu kita melakukan pemeriksaan Snellen chart ya. Kita lihat pada bagian gambar kiri bawah ya. Di sini ada gambar Snellen chart yang pertama dan yang kedua. Gambar yang pertama ini merupakan Snellen chart untuk dewasa ya teman-teman. Sedangkan untuk yang gambar kedua adalah Snellen chart untuk anak-anak bagi yang masih belum bisa membaca huruf ya. Jadi nanti pemeriksaannya cuma tinggal disesuaikan dengan bentuknya, apakah huruf E atau E tiduran atau E yang bagaimana gitu ya teman-teman. Untuk yang pemeriksaan dewasa ini, pada kasus ini, jadi pasiennya itu semuanya dalam keadaan duduk, kemudian jaraknya harus 6 meter ya teman-teman. Kemudian melihat ke arah Snellen chart, sedangkan untuk pemeriksaannya, pada pemeriksaan mata ini selalu kita periksa dari mata yang kanan terlebih dahulu, baru kita periksa mata yang kiri ya teman-teman. Oke, jadi caranya adalah ketika pasien akan diperiksa mata kanannya, berarti minta pasien untuk menutup mata kirinya. Menutupnya seperti ini ya, jangan terlalu menekan ya, atau juga bisa menggunakan alat namanya occluder, itu ada di tempat-tempatnya itu ya. Nah, tujuannya apa? Biar nggak menekan, ketika kita akan melakukan pemeriksaan mata yang sisi satunya, ketika dia membuka mata, dia itu tidak akan kabur penglihatannya, seperti itu ya, biar tidak bias. Oke, langsung lanjut ya teman-teman. Jadi pada pemeriksaannya, kita mulai baca dari huruf yang terbesar, yaitu huruf E, sampai pada bagian kanan bawah ini, yang huruf paling kecil. Maka kalau misalkan pasiennya itu bisa membaca semuanya, sehingga kita bisa menuliskan bahwasannya visusnya adalah 6/6 atau VOD, visus oculodextra 6/6. Dok, gimana kalau misalkan dia itu bisa membaca pada baris kelima ini, lihat teman-teman ya. Baris kelima, tapi dia itu cuma bisa sampai huruf C aja, P, E, C itu ya, yang dia bisa. Itu gimana, Dok? Nah, jadi kalau misalkan dia itu cuma bisa membaca huruf P, E, C, ya, berarti kita tulis dia itu salahnya berapa. Misalkan dia itu cuma sampai P, E, C, F, D-nya itu salah, berarti visusnya adalah yang di sini, ya, 6/9 dengan false-nya 2, seperti itu ya. Terus gimana dok kalau misalkan dia itu bisa membaca cuma sampai huruf LP aja yang ini? Coba diulangi lagi ya. Siapa tahu dia itu memang keliru. Jadi sampai didapatkan dia itu hasil visus yang terbaik gitu ya. Oke, dok gimana kalau misalkan nih ya,
dia itu dari huruf E aja udah nggak bisa ngeliat. Apa yang kita lakuin? Ya, selanjutnya adalah melakukan pemeriksaan hitung jari. Ya, betul ya, 100 buat kalian yang bisa menjawab hitung jari. Oke, nah untuk pemeriksaan hitung jari ini kita mulai dari jarak 1 meter terlebih dahulu ya. Terus lalu kita mundur 1 meter lagi jadi 2 meter, 3 meter, sampai paling mentok adalah 5 meter ya. Kita melakukan pemeriksaannya 3 kali paling enggak ya. Jadi kita bisa tunjuk, permisi Pak, apakah terlihat angka berapa? Kalau ini berapa? Kalau ini berapa? Jadi acak paling enggak 3 kali. Kalau misalkan dia itu 3 kali ada yang salah satunya salah, coba diulang lagi, pasti ada yang benar gitu. Tapi kalau memang salah berarti memang visusnya adalah yang sebelumnya. Misalkan nih ya, nih aku mau nanya nih ya, kalau dia itu pada jarak 1 meter, 2 meter masih bisa terlihat, 3 meter masih bisa terlihat, tapi jarak 4 meter itu dia itu udah nggak bisa kelihatan sama sekali, udah nggak bisa menebak ya. Berarti visusnya berapa, Dok? Berapa ya kira-kira? Ya, betul ya. Buat kalian yang bisa menjawab dengan visus okulinya adalah 3/60 ya. Jadi, pada pemeriksaan hitung jari ini, kita menulis visusnya adalah per 60. Maksudnya 3/60 apa, Dok? Jadi, dia itu bisa membaca pada jarak 3 meter, sedangkan pada orang yang normal, jarak yang bisa dibaca adalah 60 meter ya. Oke. Terus aku mau nanya nih, kalau misalkan dia itu dari jarak 1 meter itu dia nggak bisa menebak, nggak bisa membaca, nggak bisa melihat, apa yang dilakukan selanjutnya, Dok? Ya, selanjutnya adalah pemeriksaan lambaian tangan ya. Caranya gimana, Dok? Caranya dari pemeriksaan lambaian tangan adalah seperti ini ya, teman-teman. Kita tanyakan, Pak, Bu, apakah terlihat? Terus arahnya dari mana? Apakah secara horizontal atau secara vertikal ya, teman-teman. Jadi seperti ini atau seperti itu ya. Oke, kalau misalkan dia itu bisa menyebutkan arahnya dari mana ya, berarti visusnya adalah 1/300. Nah, untuk yang lambaian tangan juga jaraknya 1 meter ya, teman-teman. Terus gimana, Dok, kalau misalkan dia itu dari lambaian tangan aja dia nggak bisa melihat, apa yang kita lakukan? Ya, betul ya. Kita melakukan pemeriksaan persepsi cahaya. Nah, jadi pada prinsipnya untuk pemeriksaan persepsi cahaya kita tanyakan ya. Yang pertama, apakah Bapak atau Ibu melihat cahaya tersebut atau tidak? Yang kedua, tanyakan apakah sinarnya datang dari mana, Pak, Bu? Apakah dari atas atau dari bawah, samping kanan atau samping kiri? Caranya seperti apa, Dok, pemeriksaannya? Jadi ya, ini misalkan teman-teman, ini adalah si pen light-nya ya, dinyalakan pen light-nya. Terus kita arahkan ke bawah sini ya, berarti dari bawah. Kita tanyakan, Pak, apakah melihat cahayanya? Kalau melihat, berarti arahnya dari mana gitu ya. Kalau misalnya dari samping ya, kayak gini aja, tinggal dilihat dari samping. Ini kelihatan nggak? Kayak gini ya. Kelihatan ya. Kalau dari samping kanan tadi ya, yang samping kiri kayak gini aja ya. Ditanyakan jangan lupa arahnya dari mana. Terus interpretasinya bagaimana, Dok? Interpretasi yang pertama ya, misalkan dia itu nggak bisa melihat sinar ya, terus arahnya juga nggak bisa. Berarti visusnya apa, Dok? Ya, visusnya adalah 0 atau NLP. No like perception ya, atau buta. Terus gimana, Dok, kalau dia itu melihat sinar tapi dia nggak tahu arah? Berarti visusnya adalah 1/hingga dengan LPJ atau light projection jelek ya. Terus yang terakhir gimana, Dok? Kalau dia itu bisa ngelihat sinar, arahnya juga bisa, berarti visusnya apa? Visusnya 1/hingga dengan LPB atau light projection-nya
Baik ya, gitu teman-teman. Nah, untuk pemeriksaan visusnya udah selesai nih ya. Kira-kira pasti udah pada paham semuanya ya, karena kalian orang-orangnya itu sangat pintar-pintar ya. Pandai untuk meresapi semua materi-materi dari kedokteran karena saking ambisnya gitu ya. Nanti sekiranya kalau misalkan ada pertanyaan bisa tulis di kolom bagian komentar ya. Oke. See you teman-teman. Sampai di pertemuan selanjutnya mengenai materi kedokteran. Bye-bye.